wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, mengambil penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang ke-150, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu masalah, karena ternyata di poin 150 ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Yang pertama adalah tentang kedudukan ahli sunnah wal jamaah. Kedudukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia melakukan kemaksiatan, walaupun dia melakukan pelanggaran, maka kedudukan dia adalah lebih baik dari para ahlul bid'ah, walaupun dia menampakkan kebaikan dan kesolehan. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dan juga sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati mutashaqqafan muhtariqan bil ibadati sahiba hawa fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fit tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqatu fatahlaka ma'ahu. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang mana seseorang ini bersungguh-sungguh, seseorang ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, dia sangat kuat dan dia sangat bersemangat nampaknya melaksanakan sebuah ibadah, bahkan mungkin nampak pada tampilan dia, pada perkataan dia, pada gaya hidupnya seperti orang yang zuhud, seperti orang yang wara, ya, dan dia adalah orang yang nampaknya kuat dalam melaksanakan ibadah. Tapi ternyata dia ini adalah pengikut hawa nafsu. Ya, dia ini pengikut hawa nafsu. Maksudnya adalah ternyata dia ini adalah ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, penyebar-penyebar bid'ah. Kata beliau, fala tajlis ma'ahu, maka janganlah engkau duduk bersamanya, yakni jangan bermajlis bersama orang tersebut, karena sesungguhnya dia adalah ahlul bid'ah. Wala tasma' kalamahu, jangan mendengarkan kalamnya, apalagi mungkin dia menyampaikan satu ilmu, satu pengajaran, satu keyakinan, satu manhaj dalam beragama. Wala tasma' kalamahu, jangan dengarkan, tidak boleh dengarkan, kata beliau. Wala tamshi ma'ahu fit tariqin, tidak boleh juga berjalan bersamanya dalam sebuah jalan atau pada sebuah jalur. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku, kata Imam Al-Barbahari, tidak merasa aman bahwasanya engkau akan mengikuti dia ahlul bid'ah tersebut sehingga engkau menjadi orang yang celaka bersamanya. Para jamaah yang rahmati Allah, lihat bagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memperingatkan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah kepada ahlul bid'ah. Ya, bagaimana sikap ahlul sunnah terhadap ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari menegaskan demikian.
Dan ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan pada pekan yang lalu. Nah, para jamaah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita akan melihat bagaimana penjelasan beliau. Adapun perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita rajula mujtahidan fil ibadati mutashaqqafan muhtariqan bil ibadati sahib hawa fala tajlis ma'ahu wa la tasma' kalamahu. Adapun perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, apabila engkau melihat seseorang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, bahkan nampak gaya hidupnya seperti orang yang wara', seperti orang yang zuhud, orang yang begitu semangat dalam melaksanakan ibadah, tapi ternyata dia ini adalah ahlul bid'ah, maka kata Imam Al-Barbahari, jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis, dan jangan juga mendengarkan kalam-kalam mereka. Para jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, fala takhtarra bi kaunil mubtadi', janganlah kalian itu tertipu dengan ahlul bid'ah. Jangan tertipu dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Karena banyak orang itu tertipu dengan ahlul bid'ah. Karena sebagian ahlul bid'ah itu dilihat dari sisi ibadahnya luar biasa. Bahkan mungkin sebagian ahli sunnah kalah, atau kita tidak bisa menyaingi ibadah mereka. Kalau misalnya mereka duduk berzikir, mengamalkan bid'ahnya itu sehari semalam, ya, tidak bangkit-bangkit. Zikir yang mereka lakukan sambil goyang-goyang kepala sampai tengah malam, sampai besoknya lagi. Tambah lagi dengan sholat, entah sholat apa. Tambah lagi dengan selawat, entah selawat apa, berulang-ulang. Ya, maka banyak orang tertipu dengan praktek seperti itu. Lalu orang memandang dia semangat dalam melaksanakan ibadah, dia kuat dalam melaksanakan ibadah. Kata beliau, jangan tertipu dengan gaya-gaya mereka, ya, ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Yuzharu tanassuka wal ibadata waz zuhuda wa tafashshaqu, ya, wa tashaqqufa. Kata beliau, yang mana mereka itu seperti menampakkan kesalehan, menampakkan ibadah, menampakkan seperti orang yang zuhud, ataupun mereka menampakkan orang yang tidak begitu tertarik dengan dunia, ya, wa yusalli bil lail, bahkan mungkin mereka salat malam, bangun malam-malam, mereka melaksanakan ibadah di situ. Famadama indahu hawa wa bid'atun, tapi satu sisi yang lain, ternyata mereka ini adalah pengikut hawa nafsu. Mereka ini adalah ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Maka kalau engkau dapatkan hal yang demikian, kata beliau, fala tatasahal fihi, jangan bermudah-mudah, ya, jangan tertipu, jangan bermudah-mudah untuk bermajlis bersama mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka, jangan. Karena memang gaya ahlul bid'ah seperti itu. Dahulu orang-orang Khawarij itu dikenal oleh para sahabat, solat mereka itu melebihi solatnya para sahabat. Solat malamnya mereka melebihi hebatnya para sahabat. Puasanya mereka itu melebihi para sahabat, dan itu diakui oleh para sahabat. Ya, lutut-lutut mereka itu sampai berbekas karena banyaknya sujud. Ya, kening-kening mereka itu hampir melekat dengan sajadah. Muka-muka mereka itu pucat. Ya, pucat karena jarang tidur. Bibir-bibir mereka pecah karena banyak puasa. Tapi mereka itu ahlul bid'ah, pelaku-pelaku kebidahan. Ya, diakui oleh para sahabat kehebatan mereka dalam melaksanakan ibadah. Tapi satu sisi yang lain, karena kebidahan yang telah mereka lakukan,
Nabi SAW katakan hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Disebut dengan penyebutan yang tegas, penyebutan untuk menegaskan mereka ini bukan ahlu sunnah, tapi mereka ini adalah ahlul bid'ah. Ya, dan begitulah para jamaah gayanya orang-orang ahlul bid'ah kebanyakan. Dari segi pakaian, dari segi tampilan sangat luar biasa. Ya, mereka kadang-kadang tiap hari pakai jubah, kemana pun pakai jubah, supaya nampak orang yang zuhud. Ya, kadang-kadang pakaiannya tidak diurus, tidak dibersihkan, tidak dirapikan, supaya nampak seperti orang yang zuhud, yang wara. Begitulah gaya-gaya mereka. Ya. Kemudian sebagian mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka tetap berada di masjid berhari-hari, berdakwah, alasannya beribadah dan seterusnya, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan lain sebagainya. Maka umat Islam tidak tertipu dengan itu. Ya. Karena apa? Karena begitulah gaya-gaya orang-orang ahlul bid'ah di zaman dahulu, dan juga begitulah di zaman sekarang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, wabta'id anhu ghayatan ibti'an, maka tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka itu dengan semaksimal mungkin. Ini pesan beliau, jauhilah mereka itu dengan apa? Dengan ghayatal ibti'an, dengan semaksimal mungkin untuk dijauhi, semaksimal mungkin. Karena mereka itu ahlul bid'ah. Kalau seandainya ada orang yang ingin coba dekat-dekat dengan kita dari kalangan ahlul maksiat, dia ini penzina besar, tukang korupsi, pemabok, penjudi, mau tidak kita bergaul dengan dia? Nah, tentu kita tidak mau bergaul dengan dia. Kalau seandainya dia menawarkan diri untuk jadi teman kita, kita tidak bakal mau. Kita tidak bakal mau untuk berteman dengan dia. Maka begitulah sikap kita dengan ahlul bid'ah. Karena bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat biasa. Lebih besar bahayanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Ya, maka begitulah juga sikap kita kepada ahlul bid'ah. Kecuali dalam rangka untuk berdakwah, melembutkan hati, mengajak kepada kebaikan dan kesolehan. Tapi kalau seandainya kita tidak merasa aman dengan iman kita, dengan akidah kita, dengan diri kita, dengan agama kita, maka tinggalkan. Ya, tidak boleh untuk kita berakrab-akrab dengannya, lalu masuk dalam hal-hal yang nanti akan dibawanya kita kepada keburukan, baik itu maksiat, kesyirikan ataupun kebid'ahan. Maka beliau pesankan, wabta'id anhu ghayatal ibti'an, jauhilah mereka itu dengan semaksimal mungkin. Wa kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para salaf, para ulama-ulama salaf terdahulu. Apa kata mereka? Iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Ya, sederhana dalam beramal, sederhana dalam beragama, tapi sesuai dengan sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh, mati-matian, mengeluarkan tenaga, upaya, usaha, ya, semaksimal mungkin, tapi dalam bid'ah, dalam perbuatan kebid'ahan. Ya, jadi walaupun mungkin ibadah kita dianggap oleh mereka ibadah yang sedikit, ya, bahkan kadang-kadang oleh ahlul bid'ah kita ini dianggapnya masih rendah. Karena apa? Karena masih syariat. Mereka itu sudah hakikat, sudah makrifat. Ya, walaupun mungkin kita dianggap syariat, itu lebih baik karena sesuai dengan sunnah.
daripada mereka yang meninggikan diri dianggap yang terbaik dan tertinggi dalam beragama, tapi jatuh dalam bid'ah, akidah bid'ah, amalan bid'ah. Maka orang yang banyak amalannya belum tentu benar. Karena itu para ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu lebih mengedepankan apa? Lebih mengedepankan benarnya amal daripada banyaknya amal. Bagaimana amal ini supaya benar, sesuai dengan petunjuk Rasul, contoh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mereka sangat memperhatikan itu, bagaimana amalan itu sesuai, daripada mereka memperhatikan tentang banyaknya amal. Karena Allah sendiri telah berpesan, ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian untuk kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Jadi ulama-ulama kita terdahulu memperhatikan bagaimana amalan ini menjadi amalan yang terbaik. Dan amalan yang baik itu, kata ulama, kalau dia memenuhi dua syarat secara umum. Pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Bagaimana amalannya harus ikhlas, dan yang kedua tidak hanya ikhlas, bagaimana amalannya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki amal. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah memperhatikan setiap amal yang dia lakukan. Kalau seandainya amalan kita banyak pun tetap harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya banyaknya saja, tapi juga harus memperhatikan benar atau tidak, sesuai dengan contoh ataupun tidak. Kenapa? Karena para ulama tadi mengatakan sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ya. Kemudian yang selanjutnya perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wala tamshi ma'ahu fit tariqin." Janganlah engkau berjalan bersama mereka, bersamanya, yaitu ahlul bid'ah tersebut, dalam sebuah jalan. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Hadza afafun ala ma sabaqa minat tahdziri min musahabatin al-mubtadi'ati wal mujalisatihim." Kata beliau, ini adalah merupakan hubungan, artinya sesuatu yang masih berhubungan dengan yang tadi dibahas, masih punya hubungan. Ya, jadi beliau ingin menegaskan tidak boleh bermajlis bersama ahlul bid'ah, tidak boleh mendengarkan kalam-kalam mereka. Ya, tidak boleh, apalagi mendengarkan ceramahnya, mendengarkan kajiannya, duduk di situ bersimpuh dalam majlis-majlis ahlul bid'ah, tidak boleh. Karena kebid'ahan itu sebuah maksiat. Jadi kalau ada majlis-majlis bid'ah membicarakan tentang akidah bid'ah, mengajarkan tentang amalan bid'ah, itu adalah majlis maksiat. Sebagaimana kita menjauhkan majlis perzinahan, majlis minum khamar, majlis judi dan lain sebagainya, kita jauhkan. Maka begitu juga kita menjauhkan majlis-majlis itu. Sama juga dengan apa yang mereka sampaikan dari akidah ibadah yang menyimpang. Ya, itu juga ditinggalkan. Sebagaimana kita meninggalkan, jangan sampai dengarkan musik, jangan sampai dengarkan ghibah, jangan sampai dengarkan fitnah, namimah, adu domba. Kan kita tinggalkan pendengaran-pendengaran yang demikian. Ya, maka termasuk juga akidah amalan yang bid'ah kita tinggalkan untuk didengarkan, disimak, apalagi duduk bermajlis dengannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kadang mungkin sebagian ikhwan ini tidak memahami. Ya, dianggapnya perkara bid'ah itu perkara biasa, hanya penyimpangan saja dalam beragama. Lalu mungkin dianggap lebih ringan dibandingkan dengan musik, lebih ringan dibandingkan dengan
namimah, dengan ghibah segala macam. Padahal sudah kita tegaskan, dia lebih dahsyat justru, lebih buruk. Ya, nanti akan kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini insyaallah semua kita sudah pernah mendengarkannya dan sudah akrab di telinga kita, tentang buruknya bid'ah itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, maka beliau ya menegaskan demikian. Jadi jangan berjalan bersama mereka dalam sebuah perjalanan, dan ini merupakan peringatan, tahzir, ya, peringatan. Dan ini masih berkaitan dengan masalah bagaimana berhubungan dengan ahlul bid'ah, bagaimana seorang ahli sunnah meninggalkan bermajlis bersama mereka. Kemudian war rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazzara min hada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahziran tentang masalah ini. Hadis yang sering kita dengarkan. Nabi bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Iyyakum wa muhdatsatil umur. Apa makna iyyakum dalam hadis ini? Ya, makna dari iyyakum itu, kata beliau, hadza tahdzirun. Ini adalah sebuah peringatan. Hati-hati kalian. Ya, atau waspadalah kalian, waspada, hati-hati. Ya, siap siaga kalian dengan sesuatu al-muhdatsat, al-muhdatsatil umur. Ini kan Nabi sedang memberikan peringatan, dan ini peringatan tidak hanya berkaitan dengan masalah amal perbuatan yang di situ ada bid'ah, tapi juga pelakunya. Pelaku daripada kebid'ahan juga harus hati-hati. Ya, orang yang melakukan bid'ah atau orang yang ahlul bid'ah atau menyebarkan kebid'ahan juga harus hati-hati. Ya, kalau kita meninggalkan ghibah, maka kita juga harus meninggalkan pelaku orang yang menghibah. Ya, jangan ngobrol dengan dia, karena obrolan dia obrolan ghibah. Tadi ghibahnya kita tinggalkan, pelaku ghibah juga kita tinggalkan. Istihza kepada agama, mengolok-olok kita tinggalkan. Terhadap pelaku istihza, mengolok-olok agama juga harus kita tinggalkan. Harus berhati-hati, jangan sampai ya masuk ke situ, baik itu melakukan perbuatan terlarang tersebut atau bergaul, dekat, bermajlis dengan pelakunya. Itu maksud Nabi, hadza tahzirun, ini peringatan. Ya, ketika Nabi katakan iyyakum, ya, wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara yang baru-baru yang dibuat dalam agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apa kata beliau? Syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek sebuah kejahatan adalah muhdatsatuha, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Nah, lihat perkataan Nabi. Ya, lihat perkataan Rasul. Syarrul umuri, sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek pelanggaran. Berarti kan perbuatan bid'ah itu paling jelek. Paling jelek dibandingkan dengan perbuatan maksiat-maksiat. Dia sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ya, makanya beliau katakan syarru umuri muhdatsatuha. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal bid'atu syarrun minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah itu lebih buruk daripada perbuatan maksiat. Dia lebih buruk. Ya, sehingga kalau maksiat kita tinggalkan, majelis maksiat kita tinggalkan, maka sesuatu yang lebih buruk daripada maksiat lebih lagi kita tinggalkan. Ya, lebih lagi kita harus berhati-hati. Karena Nabi sendiri yang bilang, syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, fal bid'atu syarrun minal maksiyah. Kemudian wal mubtadi' syarrun minal 'asi. Maka pelaku bid'ah
lebih buruk, lebih jelek dibandingkan dengan pelaku maksiat. Jadi kalau perbuatannya lebih jelek daripada maksiat, perbuatan bid'ah lebih jelek dari perbuatan maksiat, maka sama juga dengan pelakunya. Pelaku bid'ah lebih jelek daripada pelaku maksiat. Ya. Fal bid'atu syarrun minal 'asi fayajibu an yutanabbaha li hadzal amri, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan, wajib bagi kita untuk berhati-hati ya dalam perkara ini, hal yang berkaitan dengan masalah kebid'ahan, karena ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, wala tamshi ma'ahu fi tariqin. Kemudian ada tambahan dari Syekh Shalih Fauzan ketika Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, jangan engkau berjalan bersama mereka. Berjalan, kalau gambaran kita kan hanya sekedar berjalan, hanya sekedar berjalan saja. Tapi begitu bagaimana Al-Imam Al-Barbahari menegaskan, kata Syekh Shalih Fauzan, kenapa beliau katakan demikian, jangan berjalan bersama mereka dalam sebuah perjalanan, li'annahu yu'assiru fika wa yadkhulu 'alaikal bid'ah, karena orang tersebut, ahlul bid'ah, pelaku bid'ah tersebut itu sangat mungkin memberikan pengaruh bid'ah kepadamu. Jadi sangat-sangat mungkin, sedikit banyak. Ya, karena itu para jamaah disebutkan oleh Mufaddal bin Muhallil, beliau mengatakan, jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, apalagi mendengarkan majelis mereka, kalamnya mereka. Karena apa? Karena terkadang ahlul bid'ah pun pandai, penyebar bid'ah pun pandai, dai-dainya pun pandai. Apalagi mungkin dia ketahui bahwasanya kita ini kuat berpegang kepada sunnah. Ya, nanti dia akan ngomong, kata Mufaddal bin Muhallil, nanti ahlul bid'ah itu akan berbicara pada awal pembicaraannya seperti sunnah. Wah, pembicaranya Al-Quran, hadis Nabi, perkataan ulama, perkataan sahabat, disampaikan itu. Tapi lama kelamaan tanpa kita sadari, maka dia akan masukkan pemahaman bid'ahnya itu kepada hatimu pelan-pelan. Ya, walaupun awal pembicaraannya seperti ahli sunnah, makanya hati-hati. Ya, para jamaah, hati-hati. Ya, dan itu saya dapatkan sendiri. Ya, saya dapatkan sendiri orang-orang yang demikian. Tidak jauh-jauh di Singkawang ini. Ya, tokoh-tokoh yang mereka banggakan, tokoh-tokoh yang mereka andalkan ketika berbicara. Karena waktu itu saya diundang bersama yang lain, diundang dalam sebuah majelis rapat, bukan majelis taklim, tapi pembicaraan yang berkaitan dengan masalah dakwah umat dan lain sebagainya. Ya, cuman waktu itu kita tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Ya, karena majelisnya atau forumnya ya forum dengan maksud menyatukan langkah atau menyatukan persatuan, agar toleransi sesama muslim itu bisa ditegakkan. Betul, kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Awalnya seperti berkata membela Al-Quran, membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi selangkah demi selangkah dia sebutkan pemahaman dia tentang bid'ah. Intinya bid'ah itu tidak masalah. Ya, ya syukur waktu itu forumnya bukan forum tanya jawab, diskusi atau apa. Ya, tapi itu sebuah gambaran para jamaah, itu sebuah gambaran. Dan begitu juga dai-dai yang kita kadang-kadang kita lihat. Dulu kita awal sekali mendengarkan dia muncul di permukaan di media sosial, nampaknya bagus, dia ngomong, dia bicara tentang bid'ah harus ditinggalkan,
musik harus dijauhi dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan malah pelaku bid'ah mendukung bid'ah, membela musik. Dan itu realita, kenyataan. Maka kata beliau, ya, kata Imam Mufaddal bin Muhallil, maka begitulah gaya-gaya mereka. Mereka berbicara awalnya seperti ahli sunnah, tapi lama-lama dia akan menyampaikan kesesatan-kesesatan amalan-amalan mereka. Karena kalau seandainya pembicaraan pertama itu adalah pembicaraan akidah mereka yang rusak, maka kalian akan lari pasti. Tapi bagaimana supaya kalian tidak lari, duduk tetap di situ, ya, maka dia akan sampaikan dulu secara umum bahwasanya umat Islam harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi dilencengkan, ya, pelan-pelan. Nah, kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah, jadi secara umum nanti dia akan memasukkan dalam hatimu, kata Syekh, hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan yang berkaitan dengan masalah bid'ah, ya, sehingga engkau menyangka bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah hak dan benar, ya, dan apa yang dinampakkan oleh ahlul bid'ah tersebut seperti kebaikan, seperti sebuah amal, bahkan sebagian menampakkan seperti orang yang zuhud, ya, orang yang semangat dalam dakwah, orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu banyak tuh ya kita temukan, ya, seperti orang yang sangat kuat. Tapi kenyataannya, kata beliau, fatasra alaika bid'atuhu, tetapi kebidahannya itu mengalir, kebidahannya itu berjalan mengancam akidahmu, mengancam amalanmu, ya, dan engkau, kata beliau, banyak yang tidak merasa bahwasanya engkau telah diracuni oleh berbagai macam bid'ah, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, fahuwa khatirun jiddan, ini adalah merupakan bahaya yang sangat besar. Kama masalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalis as-salihah bi bai'il misik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan permisalan tentang masalah pergaulan, tentang masalah kedekatan orang-orang yang memiliki minyak wangi, orang-orang yang menjual minyak wangi. Kalau seandainya kita mendatangi dia, dekat kepada dia, baik kita menjualnya, kita akan dapat wangi, atau kita membelinya, kita juga dapat wangian tersebut. Ataupun seandainya kita duduk di situ, maka kita pun juga akan dapat wangi-wangian itu. Dan hadis ini ma'ruf, ya. Jadi perpindahan tersebut sedikit banyak pasti akan terjadi, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, kalau itu permisalan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Tapi bergaul dengan orang-orang yang jahat, nah, Nabi memberikan permisalan seperti dekat-dekat dengan tukang besi, ya. Walaupun kita tidak menjadi tukang besinya, tapi kalau sudah dekat-dekat, dapat asapnya, dapat juga baunya, bau keringatnya, ya. Nah, begitulah dalam masalah pergaulan, kedekatan. Jadi istilahnya harus jaga jarak, harus jaga jarak dalam muamalah yang sifatnya umum berkaitan dengan masalah keduniaan, ya, kepada orang kafir pun dibolehkan selagi ada batasan-batasannya. Tapi hal-hal yang kalau seandainya mengkhawatirkan diri kita karena kedekatan kita dengan orang tersebut, maka harus dijauhi. Ya, kita selamatkan diri kita, ya. Kecuali kalau kita dalam rangka berdakwah, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, dan kita nampaknya mampu, dan kita juga nampaknya bisa membentengi diri, dan kita pun juga merasa yakin, ya, kita tidak akan terbawa oleh syubhat-syubhat dia, dan kita pun juga merasa kokoh ilmunya, itu boleh. Tapi kalau kita tidak merasa kuat ilmu, apalagi ada khawatir dalam hati, ya jangan. Selamatkan diri kita dari syubhat-syubhat, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah,
Kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, beliau menyinggung salah satu di antara firqah yang ada dalam agama Islam, yaitu firqah Jamaah Tabligh. Beliau sebutkan dalam kitab ini. Ya, apa kata beliau? Wa hadha yantiqu ala jama'at at-tabligh alladhi qad ightarra bihim katsirun minan nas al-yawma. Inilah yang timbul, inilah yang dipraktekan, atau inilah yang terjadi pada jamaah tersebut. Ya, pada jamaah tersebut, yang mana mereka banyak menipu banyak manusia dengan gaya-gaya mereka tadi yang kita sebutkan. Ya, kalau masalah tampilan pakaian, kalah antum. Ya, kalah. Ya, masalah mana yang lebih lama di masjid, kalah antum. Ya, kita hanya sholat berjamaah, bentar-bentar kita duduk, mereka enggak, 3 hari 40 hari. Ya, ada yang 4 bulan. Ya, dengan aturan-aturan khusus. Ya, jadi kemudian berjalan kaki dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai. Banyak manusia itu tertipu. Kata beliau, mereka itu menampakkan bagaimana menampakkan ta'abbud mereka, tasbibnya mereka, al-usa, menampakkan bagaimana betul-betul berta'abbud, bagaimana beribadah, kuat dalam melaksanakan ibadah. Itu yang mereka tampakkan. Ya, dan juga mereka membanggakan banyak, katanya dari kalangan-kalangan mereka itu disebabkan dengan dakwah mereka, jadi banyak orang-orang bertaubat. Ya, banyak orang-orang bertaubat. Kemudian mereka mengatakan meyakini atau mereka berbangga dengan perkataan mereka. Kata mereka, wa syiddati ta'sirihim fi man yashabuhum. Jadi bagaimana pengaruh mereka itu begitu besar, sehingga banyak orang yang berusaha untuk mengikuti mereka dan tertarik atau tertipu dengan gaya-gaya mereka tersebut. Ya, dan memang kita dapatkan sebagian orang bertaubat, yang bertato, yang preman segala macam. Ya, lalu mengikuti mereka, lalu mereka berbangga bahwasanya dia telah bertaubat dari maksiat-maksiat. Tapi kenyataannya para jamaah, lakinnahum yukhrijunal usata minal ma'siyati ilal bid'ah. Tapi hakikatnya mereka telah mengeluarkan manusia ini dari sebuah maksiat pindah kepada bid'ah, dari maksiat pindah kepada bid'ah. Ya, kalau dilihat secara kaidah tadi yang kita sebutkan, berpindah dari sesuatu maksiat, ya, kepada sesuatu yang lebih besar daripada maksiat itu. Apa itu? Bid'ah. Ya, karena bid'ah itu syarrul umuri muhdas. Kata Nabi, perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat jahat. Ya, jadi ya, berpindahnya tersebut kurang lebih tidak jauh beda. Ya, tidak jauh beda. Ya, perbedaannya hanya dari segi namanya saja. Bahkan perpindahannya tersebut kepada sesuatu yang lebih parah. Ya, itu hakikatnya demikian. Wal bid'atu syarru minal ma'siyah. Sedangkan bid'ah itu lebih buruk daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi mereka pun juga memiliki syubhat-syubhat. Ya, mereka mengatakan kalau kita tidak berdakwah ke kampung-kampung, nanti kita akan ditanya siapa yang akan berdakwah. Dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain, tapi dia fardu kifayah. Menafkahi anak istri itu fardu ain bagi setiap suami. Nafkah itu tidak hanya makan, minum, tempat tinggal. Bagaimana batinnya dipenuhi, bagaimana pelayanannya harus ada kepada keluarganya. Sedangkan dakwah ini
adalah kewajiban fardu kifayah. Jadi kalau ada dai, kalau ada sudah mubaligh berdakwah, maka kewajiban yang lain telah gugur. Yang kedua, kita pun juga berdakwah ke pelosok kok. Ya, tanpa meninggalkan anak dan istri, kemudian menggugurkan kewajiban untuk keluarga, kita juga berdakwah. Dan dakwahnya bisa langsung kita datang lewat media ataupun yang lainnya, ya, sehingga sampailah dakwah tersebut, ya. Dan masalahnya lagi, banyak juga di antara mereka baru bertobat langsung dakwah, 2-3 hari tobat langsung turun dakwah. Seharusnya belajar betul-betul bagaimana baca Al-Quran, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep dakwah ahli sunnah jauh berbeda dengan konsep dakwah mereka, ya, karena pada umumnya mereka berdakwah tanpa ilmu. Banyak di antara mereka yang tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik. Kalau kita berdakwah negakkan tauhid, memberantas syirik, coba antum temukan dalam majelisnya mereka ada enggak bahas tauhid, bahas jauhi syirik? Ada enggak? Enggak ada, enggak bakalan ada. Karena prinsipnya sudah berbeda. Bahkan saya temukan, ya, salah satu di antara dulu yang katanya artis, sekarang taubat, ya, lalu jadi viral, ya, itu ada di media-media sosial itu. Dia mengatakan dulu Nabi pertama sekali berdakwah tanpa ilmu. Loh, gimana? Dulu Nabi berdakwah pertama sekali tidak ada ilmu. Nabi dakwah tidak ada ilmu. Itu kan merendahkan Rasul namanya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi menganggap Nabi tidak punya ilmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, ini penghinaan. Kenapa dia sanggup mengatakan begitu? Untuk membela kebiasaan dia, untuk melegalkan, ya, jalannya mereka, caranya mereka, sampai mereka berani berdusta dengan cara seperti itu. Dan tanpa sadar, katanya ikut sunnah ataupun membela sunnah Nabi, tapi mereka merendahkan Rasul, ya, dengan mengatakan Nabi pernah berdakwah tanpa ilmu. Karena kan diberikan nasihat berdakwah itu harus dengan ilmu dulu, ya. Lalu dikatakan Nabi dulu pernah berdakwah tidak berilmu. Ya, itu kesimpulan dari mana? Kalam ulama yang mana yang mengatakan demikian? Ya, jadi para jamaah rahmati Allah. Jadi belum bunyi, bentar lagi. Wal 'asi min ahli sunnati khairun minal 'abid min ahli bidah. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya orang yang bermaksiat walaupun dia sebagai seorang ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat, itu tetap lebih baik atau lebih utama, bukan maksiatnya baik. Jangan salah tangkap, jangan salah kesimpulan. Ini perbandingan, ya, seorang ahli sunnah yang dia mungkin bermaksiat, melakukan ada maksiat, itu lebih baik daripada ahlul bid'ah walaupun dia rajin ibadah. Seorang yang abid tapi dia rajin ibadah, karena dengan konsep tadi, ya, kaidah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menegaskan agar kita berhati-hati daripada mereka ini, berhati-hati daripada ahlul bid'ah, berhati-hati dari orang-orang yang menyimpang, ya. Dan beliau memberikan peringatan, aku katakan demikian, kata Syekh Shalih Fauzan, itu bukan dalam rangka membenci kebaikan, ya, tapi aku katakan hal-hal yang demikian karena untuk membenci perbuatan-perbuatan kebid'ahan, dan supaya hiduplah kebaikan sesuai dengan sunnah, dan supaya hilanglah atau supaya tersingkirlah perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu yang dimaksudkan, ya. Jadi beliau tegaskan demikian supaya tidak disalahfahami perkataan-perkataan beliau ini. Baik, terjemah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita azan dulu, ya. Waktu salat sudah masuk. Silakan.
Allah. Sudah. La haula wa la haula wa la la haula. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salatul qa'imah ati Muhammadil wasilatu wal fadilah nasfa maqam Mahmud. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, baik, sambil menunggu waktu iqamah, kalau ada yang disampaikan ya atau perlu lagi dibahas, silakan dari para jamaah kalau ada. Tidak ada? Kita tutup. Salam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi aku dia memberikan nama apa yang nanti atau fungsi. Iya. Pengurus masjid harus tegas. Tidak boleh mengizinkannya. Ya, pengurus masjid baik ketua
seksi ibadah, ya siapa saja yang kira-kira mungkin punya wewenang di situ, ya, jadi tidak mengizinkannya untuk ada di masjid tersebut. Ya, kalau masalah sholat 5 waktu tidak masalah, tapi kalau sudah membaca kitabnya, menyebarkan pemahamannya di situ, nah itu yang tidak boleh. Ya kalau dia numpang sholat, maafin muskilah, tidak masalah, karena dia sebagai seorang muslim, tidak berhak kita untuk melarang dia sholat di situ. Tapi kalau yang dimaksudkan bermalam, menginap, lalu mengajak orang keluar, karena sebagian mereka itu kalau dikatakan itu sudah jadi kewajiban mereka, lalu mereka mengatakan enggak, itu tidak wajib, itu hanya metode saja. Metode bagaimana? Kita pernah merasakan, kita udah rajin ke masjid masih didatangi, tidak? Ya, udah rajin ke masjid pun masih didatangi. Ya, didatanginya tidak hanya untuk ke masjid, tapi untuk keluar, khuruj. Ya, jadi sudah merupakan satu hal yang wajib, ya, sehingga tidak dianggap mungkin keislaman seseorang sempurna, sangat baik kalau tidak khuruj seperti itu. Ditambah lagi hal-hal yang lain, ya, kalaupun mungkin misalnya tidak punya wewenang, ya kita jangan bermajelis, kita tinggalkan, jangan ikut atau duduk dan mendengarkan. Nah, kita pergi pulang, kita sholat berjamaah, selesai salam, ya sudah, kita kembali. Ya, jadi tidak ikut di situ. Ya, bagaimana kalau dia datang ke rumah, ceramah ya? Supaya besok dia datang lagi dia. Ya, kasih tahu dia. Ya, kasih tahu semampu dan sebisa kita. Karena dia sudah datang ke rumah kita, ya. Sudah datang, nah, sampaikan yang benar seperti apa, bagaimana ilmu yang diajarkan oleh Rasul, dan bagaimana metode dakwah yang diajarkan oleh Rasul, dan lain sebagainya. Nah, begitu, ya. Dan saya beberapa kali berdialog, ya, dengan pengikut-pengikutnya, tapi memang, ya, memang perlu banyak belajar. Jadi perlu banyak belajar untuk bagaimana mereka dalam dakwah, belajar ilmu agama yang benar seperti apa, ya. Karena mereka tidak punya perhatian khusus tentang masalah ilmu, ya. Kalaupun ada, sangat-sangat sedikit. Taib, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu minoritas, Muslim minoritas. Terus imamnya bacaannya katakan gitu tadi. Mereka yang menunjukkan khotbah Jumat, dia orang tabligh yang khotbah. Jadi gimana? Iya. Ya, ini berkaitan dengan masalah keadaan yang tidak bisa untuk dilepaskan. Salat Jumat, khotibnya mungkin entah siapa, kita tidak tahu. Kita masuk ke kampung, kita kadang-kadang main di sebuah kampung, naik kita, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Dan kita berlepas diri dari hal-hal keburukan. Jadi kita ikuti saja apa yang sesuai dengan Islam, dengan sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut, ya kita ikuti. Hal-hal yang nampaknya jelek, hal-hal yang nampaknya menyimpang, ya sudah, jangan dulikan. Ya, jadi kita melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang diwajibkan. Ya, kita laksanakan saja sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Tentang mendidik anak, ya. Ya. Misalkan dia yang dari kata rumah, dia ngadu sama mamanya. Dia ngadu dengan anaknya, dengan emaknya. Istri bicara kepada kita dan suaminya, jangan terlalu jarang.
bagaimana Ustaz? Jangan terlalu garang. Karena anak itu tidak punya kekuatan. Dia lapor ke emaknya, emaknya marah ke ayah. Jadi akhirnya anaknya ngadu domba lah. Emak dan ayah diadu domba ya. Yang jelas suami istri itu adalah merupakan madrasah utama bagi anak, sekolah utama dia, madrasah utama dia. Bapak dia sebagai mudir, ibu dia sebagai ustazah dia. Ya, karena itu pendidikan terbaik itu bukan di sekolah, bukan di pesantren. Pendidikan terbaik itu adalah di rumah bersama orang tuanya. Karena mereka lah yang akan dituntut nanti pada yaumul qiyamah. Ya, wa anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bagaimana orang tua dia memikul beban untuk pendidikan anaknya masing-masing. Yang kedua, ya perlu diketahui antara ayah dan ibu bagaimana cara mendidik dengan baik dan benar. Bapak harus paham, ayah harus tahu, dan ibunya juga harus mengetahui bagaimana cara mendidik yang benar. Jangan sampai nanti terjadi ketimpangan, tidak sinkron, tidak sejalan. Maksud ayah baik untuk mencegah dari hal keburukan, kemudian ibunya lain punya pandangan, ya lain punya pandangan, akhirnya tidak sinkron, tidak berjalanlah pendidikan tersebut. Ya, maka harus diketahui tentang parenting untuk bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya. Ya, jadi disinkronkan dulu antara ayah dan ibu. Ya, dikompakkan dulu. Jangan sampai tidak kompak kalah. Ya, kalau tidak kompak nanti malah mak dan ayahnya yang kelahi. Ya, dan pendidikan pun juga tidak berjalan dengan maksimal. Ya, kisah berdebat tentang masalah boleh kidaan. Ya, itu termasuk kasar garang kidaan, berdebat. Ya, demikian. Baik. Allahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Allahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.